cara Nabi mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yathrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat, apa yang terjadi pada Sa'ad? Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhil karim, saudaraku yang mulia, kama. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta. Di saya punya kebun kurma di sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluarga aku fasilitasi pernikahan. Kalau bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah memuliakan engkau. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi, dan sistemnya bisa menggunakan skema amin ansar muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan la taqumus sa'atu, nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqawul aswaq, pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sendiri. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital, Pak. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT RW, RT harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga, rukunkan, rukun warga, warganya rukunkan, database-nya masukkan, lalu diinstalkan sepotanya, masukkan di situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur, masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik, hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan, gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan siapa si fulan, keluarga di Sukaraja butuh skuter, datang. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan, nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur dengan gempa, munculkan di aplikasi, saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan. Jumat kita ketemu, semangat, semangat, datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhannya. Yang bertikai mitigasi undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan, bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah.
Siap? Siap. Sepakat? Jadi kalau Anda lihat di samping kanan Anda, saudara Anda. Sekarang duduk di samping kiri Anda, saudara Anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Alih-alih menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan Sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahan. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya Jadi beliau masak opor ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangganya protes, kok cuma kuahnya Pak Haji? Hadisnya bingung. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat Anda tinggal belum tentu semua Muslim. Tapi Nabi mensaudarakan, jangan dikira yang bersaudara di Yathrib jadi Madinah Muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam, ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan, tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi, ketok pagi-pagi. Sepagi Pak, iya ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki opor ayam. Wah baik sekali Pak Haji. Bukan baik, Islam yang mengajarkan untuk berbagi. Kita kenalkan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan mengembalikan panci. Assalamualaikum. Nggak bisa assalamualaikum. Dari nomor ayam bisa satu. Ibu, iya Pak Haji mau ngembalikan panci. Makasih enak banget. Tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi kan? Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah nggak sama. Muslim kafir, Muslim kafir, Muslim kafir, bukan mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu yang diajarkan. Jadi jangan sampai yang Muslim dipakai, yang non Muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, Pak kayaknya opornya enak ya, emang enak sih Bu, cuma saya hidup kafir. Itu bersaudara. Itu satu. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama, yang RW sama, ada yang sakit, tengok. Apalagi yang Muslim. Dulu kita dapat laporan di Cuka nih. Insya Allah kalau di Sukabumi ke masjid kompak ya. Masjid kompak ya. Ya. Ada komplek, saya nggak sebut namanya. Komplek yang bagus. Muslimnya banyak. Masjidnya mewah. Cuma jemaahnya kosong. Datang ke situ ditanya, Ustaz kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa data umat Islam ini? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? Seusah kurang. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Ini aja. Ntar Sabtu kan libur tuh. Kita ke masjid, tapi Bapak saya minta tolong DKM beli buah dulu. 3 bungkus saja. Buat apa? Gak usah nanya, buahnya. Habis subuh kita bawa buah. Kita tengok tuh yang gak ke masjid tadi. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak. Iya, ada apa Pak? Enggak, tadi saya tak lihat Bapak di masjid, saya kira sakit. Ini ada buah. Itu duhur yang gak diminta ke masjid. Dan akhirnya datang. Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan
sakit, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh, bagus kan? Imam Ahmad itu punya sahabat, dan sahabatnya menarik. Beliau bukan imam besar, tapi sahabatnya pastor Kristen, tinggal di flat dan sama flat apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah, kamar Imam Ahmad itu bersamaan kalau ke atas itu toiletnya pastor. Bocor dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar. Satu kali diwujudkan Imam Ahmad sakit, gak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau gak kenal, gak sahabatan, gak mungkin bisa mau mengetuk pintu. Begitu ditengok, masuk dilihat, kaget. Kagetnya bukan lihat Imam Ahmad sakit, kagetnya karena melihat bocor dari atas, baunya sudah semerbak, dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam, bukan kayak halo, bagaimana kabarmu? Ya Imam Mahada, ini apa? Imam Ahmad santai aja, Al-Tifat juga dibocor. Tapi kan ini punya dari saya ini. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tanah bawahnya pakai ember. Setiap penuh buang, setiap penuh buang. Ditanya oleh pastor ini, sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada menyebutkan riwayat 20 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung dia tertutup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah akhlak persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Saya kasih bocoran tadi, saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi penuh alasan kenapa mesti bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen gak Yastrib ini tentram? Pengen gak maju? Pengen gak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita tempuh cara. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Karena cuma keinginan, ada semua pengen. Tapi kalau gak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian. Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Ini yang akhlak perempuan-perempuan. Kalau ada laki-laki di sini mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Apalagi itu banyak kami lato-lato. Kalau ada yang bilang aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu PPKB ini, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca berdua, sampai beli bersama, tukang beca akan diakuin. Nah, apa yang harus dilakukan? Sepakat dulu. Nah, kalau Anda sepakat ingin maju, kotanya ingin tentram, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal, bersaudarakan. Saya beri contoh dengan cepat. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya, hartanya banyak, masuk Islam, terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW, hijrah tanah ke Yathrid, tapi nggak boleh bawa harta kami ambil semua. Ini kalau Anda dapat proyeknya, pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim, ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar murtad atau pilih
10 miliar tapi murtad, terima nggak? Masa? Soalnya ada yang kasih sarung murtad. Huh? Ada yang dikasih biskuit pindah. Berarti imannya mulai tuh. Perlu ditata lagi. Abdurrahman bin Auf silahkan ambil semuanya. Saya tetap terangkan. Karena beliau cerdas, tahu yang punya harta siapa, yang menggenggam dunia siapa. Saya kan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang hilang, gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarganya ditawarin, istri ditanya. Kalau ikut suami pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Kalau tinggal di Mekah, ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya. Kata para pembesar Mekah. Masya Allah. Ibu, anggap suami nggak ikut ya malam hari ini. Kalau ibu dikasih tawaran, pergi dengan suami, tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi mewarisi semua harta dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih dari pemuda paling ganteng, difasilitasi pernikahannya. Ibu kira-kira ikat suami, ikut suami hijrah atau tinggal? Dia mau jawab biar terbang. Bilang pergi suami ngelihat, dibilang tinggal juga enak. Tapi dulu tinggal, ikut suami. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yathrib. Perhatikan cara Nabi memperlakukan mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yathrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah biasa, punya mobil-mobil mewah biasa, punya kebun kurma baru kaya. Karena dari merawatnya nggak mudah, 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya lahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2, cantik semua, elok, kepala suku. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sosok yang datang kehilangan semua harta, fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan. Dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat, apa yang terjadi pada Sa'ad? Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhil karim, saudaraku yang mulia, Uqamaka. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta. Di saya punya kebun kurma di sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluarga aku fasilitasi pernikahan. Gantian ya Bu. Bapak kalau dalam situasi begitu, Bu Wali ikut nggak? Bu Wali, Pak Wali itu datang ke Bekasi, ketemu sama orang Bekasi Dermawan. Pak, kalau mau kaya ambil setengah harta saya. Kalau mau nikah, ini perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Kira-kira Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Sesambil nih, dari tadi dulu kelihatan ada apa banget. Apa jawabannya kata Abdurrahman bin Auf? Ini juga mengejutkan. Mengejutkan. Kalau Pak Wali agak mikir-mikir, Abdurrahman bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na wa kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah memuliakan engkau. Arini ainal aswaq.
cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan yang mental meminta. Jadikan mental bertarung. Jadikan mental yang kuat untuk berusaha. Karena itu kenapa di bulan Rajab itu perintah pertamanya itu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj kan Rajab, setahun sebelum hijrah. Kenapa sholat? Karena sholat itu dari berdiri sampai dengan salam, semua ada maknanya yang menuntun kita bagaimana berkehidupan. Cuma ngajinya mesti hafal. Ngajinya itu ada 3 bidang. 1 tentang bacaan, 2 gerakan, 3 maknanya. Sekarang kita banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar sampai situ. Pertanyaannya diangkatnya kenapa? Kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus Salat, Nadharat fi Ma'anis Salat. Contoh, Allahu Akbar, tangan angkat. Kenapa ngangkat begini? Dijelaskan oleh para ulama, saat tanganmu mengangkat seperti ini, maka ini membantu kekhusyuan, maknanya buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam salat. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang Maha Agung, urusan dunia jangan dibawa, buang ke belakang. Ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia. Sehingga lisannya berkata Allahu Akbar, pikirannya duniamu Akbar. Motor Akbar, sendal Akbar, jemuran belum diangkat Akbar, status belum diupdate Akbar. Udah takbir Allahu Akbar, handphone bunyi, tapi dia. Halo? Kan udah bilang wajah itu udah pasrah. Allahu Akbar, wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya Allah aku pasrah. Yang akbar hanya Engkau, ya Allah hanya Engkau. Aku salat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu, ya Allah. Kalau aku wafat dalam salatku sekarang pun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karena-Mu. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Jadi kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Pernah ada. Ya, ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudhu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Wudhunya benar nggak? Itu walhan namanya. Wah, kayaknya juga udah wudhu kok, padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak. Hati-hati. Betul, setan DKM itu. Ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada. Ada setan pasar, hati-hati. Ada setan pasar. Tukang godain ibu-ibu. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu? Mau dibeli nggak jadi? Masih didiskusikan dengan suami, setan itu. Pak, tadi ada tas bagus deh Pak di mall itu. Bapaknya jawab, nah kan tas yang ada itu masih bagus, kan dihisap juga. Oh iya yang pahit ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus Bapak. Ada setan rumah, namanya Dasi. Perempuannya Dasi. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya, dasin. Dasin itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, dasin berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang, sampai 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saya dasin. Tapi kalau
assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajarin teman-teman, biasakan. Rumah putra anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin, Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak nanti ada setan namanya Dasim ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim. Sekarang namanya sudah pergi sekarang. Setan sholat itu namanya khanzab, khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Kata Nabi, kama qala Rasulullah di Abu Dawud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat, dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya tapi subuh tuh, ya subuh. Sebelum takbir tuh bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Waktu takbir, nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti terus subuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingatnya kata Ustaz Ali itu, akan diingat tuh setan. Hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Itu kata Nabi. Dan kalau dibikin umum, artinya semua orang bisa mengalami itu. Nah sekarang kembali Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada mana? Hadis Muslim hadis 393. Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbil al-qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna sholat, perbaiki wudu menghadap kiblat. Cara berdirinya begini, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan, kekuatan, keseimbangan, bertopang pada kaki dengan kuat, kokoh, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan